Langit malam di atas Hijaz memerah, seolah menanti sebuah takdir besar yang akan mengguncang dunia. Di antara gemuruh gurun dan bisikan doa-doa tua, sebuah rumah sederhana di Makkah diselimuti ketegangan luar biasa. Di dalamnya, Aminah binti Wahab menggeliat kesakitan. Tangan-tangan perempuan Quraisy memeganginya, namun tidak satu pun mampu meredakan kegelisahan di dalam dadanya. Dia akan lahir malam ini, bisik Halimah, seorang bidan tua, sambil menggenggam air zam-zam dalam tempurung tangannya. Tapi ini bukan kelahiran biasa. Aku bisa merasakannya. Aminah, dengan wajah pucat dan tubuh bermandikan keringat, membuka matanya perlahan. Pandangannya menembus dinding rumah, seakan melihat sesuatu yang lebih jauh, lebih agung. Aku bermimpi tadi malam. Suaranya gemetar. Mimpi apa, wahai Aminah? Tanya Halimah, wajahnya serius. Aku melihat cahaya keluar dari rahimku, menyinari istana-istana Syam. Ia terdiam sejenak, air matanya mengalir pelan. Dan seseorang berbicara, engkau sedang mengandung pemimpin umat manusia. Tiba-tiba, langit menggelegar. Petir menyambar dari ujung padang pasir, mengguncang bumi seperti guntur kemarahan langit. Namun di dalam rumah itu, suasana justru menjadi tenang. Angin gurun berhenti, binatang-binatang mendadak diam, waktu seperti terhenti. Aku melihat cahaya, pekik Halimah. Dan pada saat itu, bayi itu lahir, tanpa tangis, tapi dengan tatapan tajam yang tidak seperti bayi pada umumnya. Ia membuka matanya, dan ruangan itu terang oleh sinar yang memancar dari tubuh kecilnya. Astagfirullah, cahaya ini dari bayi itu, ujar Halimah ketakutan. Melangkah mundur, Aminah mengangkat tubuhnya dengan sisa tenaga. Ia memandangi anaknya, lalu berbisik, engkau, Muhammad. Beberapa hari setelah kelahiran, Aminah menggenggam bayi itu erat saat malam kembali turun. Udara di Makkah membawa aroma perubahan. Dan dalam diamnya, ia tahu sesuatu yang lebih besar dari dirinya sedang dimulai. Ya Allah, jika engkau mengutusku menjadi wadah kelahiran Rasulmu, maka jagalah dia. Bahkan setelah aku tak mampu menjaganya lagi. Suara burung-burung malam mengiringi doa itu. Di kejauhan, bintang jatuh melesat di langit, seolah memberi hormat pada anak kecil yang kelak akan mengubah dunia. Aminah tak tahu bahwa anak yang kini tidur di dadanya dalam beberapa dekade ke depan akan meruntuhkan berhala, mengubah hati manusia, dan menggetarkan kekuasaan raja-raja. Tapi malam itu yang ia tahu hanyalah satu hal. Takdir telah dimulai, dan dunia takkan pernah sama lagi. Tahun berlalu cepat di tanah Hijaz. Muhammad kecil tumbuh di bawah naungan cinta Aminah, meski bayang kepergian Abdullah, sang ayah, terus menyelimuti mereka. Tak ada pelukan ayah, hanya sunyi, dan tatapan jauh Aminah yang terus menyimpan beban tak terucap. Suatu pagi, Aminah duduk di samping Muhammad yang tertidur pulas. Ia membelai rambut anaknya yang hitam legam, sejuk di tangannya. Tiba-tiba, matanya menatap keluar jendela, langit mendung, dan angin berembus pelan, membawa firasat yang tak ia mengerti. Aku harus membawanya ke Yatsrib, gumamnya. Aku ingin dia mengenal tanah ayahnya, meski hanya sejenak. Perjalanan jauh Aminah, kata Barakah, pelayan setianya. Apakah engkau yakin? Aminah mengangguk. Ada sesuatu di hatiku, sesuatu yang berkata bahwa ini adalah waktunya. Yatsrib memanggil darahnya. Kafilah kecil mereka melintasi padang tandus. Matahari membakar punggung, namun hati Aminah tak pernah goyah. Setiap langkah unta membawa mereka lebih dekat ke kota yang kelak akan menjadi medan revolusi bagi putranya. Di satu malam yang sunyi, ketika mereka berkemah di bawah gugusan bintang, Aminah memeluk Muhammad erat. Engkau mendengarku, ya Muhammad.
bisiknya. Anak kecil itu mengangguk pelan dalam pelukannya. Di sini, di tempat ini, aku ingin kau tahu, ibumu mungkin tak bisa bersamamu selamanya, tapi cahaya dalam dirimu akan menuntun dunia. Muhammad memandang langit, seolah tahu bahwa ucapannya bukan hanya janji seorang ibu, tapi bisikan wahyu yang akan meledakkan zaman. Saat mereka kembali dari Yatsrib, mendadak Aminah jatuh sakit. Tubuhnya melemah cepat, seperti pelita yang kehabisan minyak. Di Abwa, sebuah tempat sepi di antara dua kota, takdir menghunus pedangnya. "Barakah, panggil Muhammad," ucap Aminah dengan napas terputus-putus. Anak kecil itu datang, memandang ibunya yang terbaring di tanah keras. Wajahnya polos, tapi sorot matanya penuh pertanyaan. Aminah menggenggam tangan anaknya, menatap matanya dalam-dalam. "Anakku, dengarkan. Walau aku pergi, kau tak pernah sendiri. Ada yang menjagamu, lebih dari siapapun." Muhammad diam. Lalu air mata menetes dari pipinya, tapi tidak ada suara tangis. Ia hanya menggenggam tangan ibunya lebih erat, seolah ingin menahan waktu. Dan pada saat itu, Aminah mengembuskan napas terakhir. Langit Abwa menjadi saksi. Seorang anak kecil berdiri di samping pusara ibunya dengan dunia yang begitu sunyi mengelilinginya. Tapi dari langit ada cahaya tipis yang menyusup melalui awan. Sejak hari itu, Muhammad menjadi yatim piatu. Tapi ia tidak hancur. Ia tumbuh dengan kebesaran yang tidak berasal dari manusia. Hatinya dibentuk oleh kesunyian, jiwanya diukir oleh penderitaan, dan kekuatannya berasal dari langit yang diam-diam menjaganya. Dan dari kematian Aminah, lahirlah sebuah kebangkitan, sebuah revolusi, sebuah risalah yang akan mengubah dunia selamanya. Angin Abwa berhembus lirih, seolah membawa bisikan dari arwah Aminah kepada langit. Muhammad kecil kini benar-benar sebatang kara. Namun, sebatang kara di bumi tidak berarti sendiri di bawah langit. Langkah-langkah takdir terus membawanya, dan pelindung-pelindung rahasia mulai bergerak. Barakah yang setia seperti bayangan menggandeng tangan Muhammad. "Kita akan pulang ke Makkah, ya Habibi." Suaranya pelan, namun hatinya berkecamuk. "Engkau milik dunia, tapi malam ini engkau tetap anak kecil yang kehilangan ibunya." Makkah berselimut senyap saat Muhammad kembali. Abdul Muthalib, sang kakek, menyambutnya dengan pelukan yang nyaris putus. Pandangannya menusuk jauh ke dalam mata cucunya. Ada luka, tapi juga ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Aura kebesaran, mungkin? Atau ketetapan ilahi yang menggetarkan? "Aku tidak akan biarkan kau terlunta, cucuku," katanya sambil menggenggam bahu Muhammad. "Selama aku masih hidup, langit dan bumi pun tak akan menyakitimu." Tapi bahkan cinta seorang kakek pun tidak abadi. Hanya 2 tahun setelah itu, Muhammad kembali kehilangan. Abdul Muthalib wafat, dan anak itu kembali berdiri di tengah gurun kehilangan. Di bawah asuhan Abu Thalib, pamannya yang miskin harta tapi kaya kasih sayang, Muhammad tumbuh dalam kesederhanaan. Tapi batinnya bergemuruh. Malam-malam ia duduk di atas bukit, menatap Ka'bah dari kejauhan. Suara-suara pasar, canda orang Quraisy, tawa di pesta khamr, semua terasa asing baginya. "Apa ini dunia?" gumamnya dalam sunyi. "Apa hidup hanya sesingkat ini?" Abu Thalib sering memerhatikan dari kejauhan. Suatu malam, ia mendekat. "Keponakanku, kau selalu termenung. Apa yang kau lihat dari atas bukit itu?" Muhammad menunduk lalu menjawab perlahan, "Yang tidak aku lihat, Paman. Itulah yang kucari." Waktu terus mengalir. Muhammad tumbuh menjadi lelaki tangguh, lembut hatinya, kuat pikirannya. Ia bekerja pada Siti Khadijah, pedagang wanita terhormat. Ia tidak tahu bahwa pertemuan itu adalah simpul awal bagi perubahan besar umat manusia. Namun, langit menunggu, dan ketika waktunya tiba, Gua Hira
menjadi titik ledak takdir. Suatu malam, ketika dunia tertidur lelap, Muhammad memasuki Gua Hira. Dingin, gelap, dan sepi. Ia duduk, tubuhnya membungkuk dalam doa. Hatinya gelisah, jiwanya haus akan kebenaran. Lalu, suara itu datang. Bukan dari luar, tapi dari segala arah. Mengguncang tulang dan menyayat nurani. Iqra. Tubuhnya terguncang. Suaranya tak seperti suara manusia. Bacalah. Aku tidak bisa membaca, jawab Muhammad panik. Sosok itu mendekapnya, membawanya ke ambang ketidaksadaran. Bacalah. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini bukan sekadar permulaan. Ini adalah dentuman besar sejarah. Dari rahim seorang wanita bernama Aminah, dari luka seorang anak yatim, dari gelisahnya jiwa pencari, lahirlah Rasul terakhir. Muhammad berlari menuruni tebing Jabal Nur. Nafasnya terputus-putus, jantungnya berdetak seperti jenderang perang. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar hebat. Malam Makkah terasa lebih sunyi dari biasanya, seakan alam sendiri menahan napas atas kejadian besar yang baru saja terjadi. Di rumah, Khadijah terbangun, mendengar langkah suaminya yang tak biasa. Ya Allah, Muhammad. Ia berlari, menyambut suaminya yang tubuhnya seperti beku. Selimuti aku, selimuti aku. Suara Muhammad gemetar. Khadijah segera menyelimutinya, lalu duduk di sampingnya. Di wajah Muhammad ada sesuatu yang belum pernah ia lihat. Takut, tapi juga terang. Guncang, tapi juga sadar. Apa yang terjadi, wahai kekasihku? Bisik Khadijah lembut. Muhammad menarik napas dalam-dalam. Ia lalu menceritakan segalanya. Suara itu, cahaya itu, perintah membaca, tekanan yang seperti memecah tulangnya, dan wajah malaikat Jibril yang membelah cakrawala. Aku takut, sesuatu telah terjadi padaku. Khadijah menggenggam tangannya. Tidak, demi Allah, dia tak akan menghinakanmu. Engkau menyambung tali silaturahmi, menolong yang lemah. Engkau jujur, kau amanah. Itu bukan gangguan Muhammad. Itu adalah utusan langit. Malam itu juga, Khadijah membawa Muhammad kepada sepupunya, Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang buta tapi bijak. Waraqah mendengarkan dengan tenang, lalu wajahnya berubah serius. Tangannya gemetar saat menyentuh dada. Demi dia yang menggenggam jiwaku, ini adalah namus yang datang pada Musa. Engkau adalah nabi terakhir. Muhammad menunduk, wajahnya tegang, namun matanya kini menyala. Dan kaummu akan mengusirmu, mereka akan memusuhimu. Mereka akan mengusirku? Tanya Muhammad pelan. Waraqah mengangguk. Tiada seorang pun yang membawa seperti yang kau bawa, kecuali dia akan dimusuhi. Tapi jika aku masih hidup saat itu, aku akan membelamu dengan segenap jiwaku. Hari-hari berikutnya berubah. Muhammad kini mulai menjauh dari hiruk-pikuk Makkah, membawa wahyu itu dalam diam. Ayat demi ayat mulai turun, meresap ke dalam kalbunya. Iqra, kum fa'anzir, ya ayyuhal muddatsir. Dunia belum tahu bahwa lelaki yang mereka kenal sebagai Al-Amin, sang jujur, kini membawa pesan yang akan memecah zaman. Pesan yang akan mengguncang istana, menumbangkan berhala, dan membebaskan jiwa dari belenggu. Di balik langit malam Makkah, di antara batu-batu sunyi dan angin gurun, sebuah cahaya kecil menyala. Cahaya itu lahir dari air mata Aminah, dari kasih Abdul Muthalib, dari pelukan Abu Thalib, dan dari kesetiaan Khadijah. Kini, cahaya itu menyala di dada Muhammad, dan dunia baru saja memulai babak paling dahsyatnya. Setelah rentetan wahyu awal itu turun, Muhammad mulai terdiam lebih dalam. Ia tidak langsung berteriak ke jalan-jalan Makkah. Tidak, ia menunggu, menanti isyarat dari langit. Gua Hira kini bukan sekadar tempat tafakur. Ia menjadi semacam ruang kontrol bagi revolusi yang akan mengguncang jagat Arab. Namun malam itu berbeda. Ketika Muhammad duduk dalam keheningan, suara itu datang lagi. Tapi kali ini tak ada tekanan, hanya bisikan yang membakar. Bangkitlah dan berilah peringatan. Muhammad berdiri, tidak dengan tubuh yang gemetar,
tapi dengan jiwa yang menyala. Ia memulai dari orang-orang terdekat. Khadijah adalah yang pertama, lalu Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, dan sahabat sejatinya, Abu Bakar. Mereka menerima dakwah dalam senyap, seperti bara yang tersembunyi di tumpukan pasir, menunggu angin untuk menyulutnya jadi api. Abu Bakar tak menunda. Dalam hitungan hari, ia sudah membawa 5 orang masuk Islam, di antaranya Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Diam-diam, mereka berkumpul di rumah Arqam bin Abi Arqam, anak muda Makkah yang menyerahkan rumahnya untuk tempat suci pertama. Di rumah inilah, untuk pertama kalinya, Muhammad berdiri dan mengucapkan, "Wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semua." Akhirnya, perintah turun untuk menyampaikan secara terbuka. Muhammad naik ke Bukit Syafa, tempat orang-orang biasa mengumumkan bahaya. Ia memanggil mereka satu persatu, suku demi suku, hingga berkumpullah orang-orang Quraisy, penasaran, murka, curiga. "Wahai bangsa Quraisy," teriak Muhammad, "jika aku katakan ada pasukan di balik bukit ini, siap menyerang kalian, apakah kalian akan percaya?" "Ya, kami tak pernah mendengar kebohongan darimu, wahai Muhammad," jawab mereka. Muhammad menghela napas, lalu suaranya membelah udara. "Jika demikian, maka ketahuilah, aku adalah pemberi peringatan bagi kalian sebelum datang azab yang pedih." Hening. Lalu, "Celakalah engkau Muhammad, untuk inikah kau kumpulkan kami?" teriak Abu Lahab, paman kandungnya sendiri. Dan dari bibirnya lahir kebencian yang kelak dibekukan dalam wahyu. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Makkah bergolak. Kaum Quraisy mulai marah. Pedagang-pedagang mulai memusuhi. Para budak yang masuk Islam disiksa. Bilal bin Rabah dicambuk dan diseret di tengah padang pasir sambil diteriaki, "Tinggalkan agamamu." Namun dari bibir Bilal yang keluar hanya satu kata, "Ahad, Ahad, Ahad." Muhammad menyaksikan semuanya dengan mata pedih dan hati baja. Tapi ia tidak mundur. "Aku tidak diutus untuk memaksa," katanya pada para sahabat. "Aku diutus untuk menyampaikan dan bersabar." Pada suatu malam, ketika tekanan dari Quraisy makin berat, Muhammad duduk sendiri. Ia memandang Ka'bah, lalu langit. Dalam diamnya, ia seperti melihat bayangan perempuan yang dulu memeluknya di padang Abwa. "Aminah, ibu," bisiknya, "doamu masih mengalir dalam darahku." Lalu ia bersujud. Dalam gelap, dengan luka dan pengkhianatan di sekelilingnya, Muhammad berbisik dalam doa, "Ya Allah, jika aku hanya sendiri, cukupkanlah Engkau bagiku." Dan langit menjawab, "Karena tidak lama lagi, dunia akan tahu siapa lelaki ini dan mengapa seluruh alam semesta menunduk ketika namanya disebut." Semakin banyak orang memeluk Islam, semakin membara amarah para pembesar Quraisy. Darah bangsawan mereka mendidih. Mereka menuduh Muhammad memecah belah keluarga, merusak tradisi leluhur, menghina dewa-dewa mereka yang telah diwariskan turun-temurun. Mereka mendatangi Abu Thalib, pamannya, seorang tua yang dihormati, namun kini berada di tengah api konflik antara darah dan keyakinan. "Wahai Abu Thalib," kata mereka, "hentikan keponakanmu itu. Jika tidak, kami akan memeranginya dan engkau pun takkan selamat." Abu Thalib termenung. Ia memanggil Muhammad. "Wahai keponakanku, engkau tahu betapa aku mencintaimu, tapi mereka akan menghancurkanmu demi keselamatanmu. Sudikah kau berhenti?" Muhammad menatap Abu Thalib. Matanya tenang tapi tajam, seperti bilah cahaya. "Demi Allah, wahai pamanku, andai mereka letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan perkara ini, aku tidak akan pernah meninggalkannya, sampai Allah memenangkannya atau aku binasa karenanya." Abu Thalib terdiam. Lalu ia berdiri perlahan, memeluk keponakannya. "Pergilah Muhammad,
katakan apa yang harus kau katakan. Demi Allah, aku takkan pernah menyerahkanmu. Balas dendam Quraisy datang dengan kejam. Mereka memboikot seluruh Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Tidak boleh ada perdagangan, tidak boleh menikah dengan mereka, tidak boleh berinteraksi. Mekah mengisolasi mereka seperti wabah. Muhammad, Khadijah, dan para pengikutnya terkurung di lembah Abu Thalib selama 3 tahun. Anak-anak menangis kelaparan, orang-orang makan dedaunan. Malam-malam mereka berlalu dengan perut kosong dan mata yang tetap bersinar iman. Khadijah, wanita mulia, mengorbankan seluruh hartanya. Tak ada satu emas pun yang disisakan. Ia lebih memilih mati miskin demi Nabi, demi risalah. Di tengah malam sunyi, Muhammad menggenggam tangan Khadijah. Engkau adalah pendamping terbaikku. Dalam suka, dalam lapar, dalam perang, engkau tetap berdiri di sampingku. Khadijah tersenyum lemah. Aku tidak memilihmu karena harta. Aku memilihmu karena kebenaran. Tahun ketiga, boikot menjadi tahun paling menyayat. Khadijah wafat. Tak lama kemudian, Abu Thalib pun mengembuskan napas terakhir. 2 tiang Muhammad runtuh. Di bumi, ia tampak sendiri. Tapi di langit, Allah menyiapkan sesuatu yang tak pernah dibayangkan manusia. Ketika Muhammad duduk di samping pusara Khadijah, angin malam Mekah menggigit tulangnya. Matanya menatap langit. Ya Allah, Engkau mengambil pelindungku di bumi, maka jadilah Engkau pelindungku di atas segalanya. Dan langit menjawab. Di malam paling sunyi, ketika manusia tertidur, Jibril datang membawa burak, makhluk cahaya berkecepatan cahaya. Muhammad diangkat, menembus dimensi ruang dan waktu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari bumi ke langit pertama, hingga Sidratul Muntaha. Ia melihat neraka, ia melihat surga, ia bertemu para nabi, Adam, Yusuf, Musa, Isa. Ia berbicara langsung dengan Allah, menerima perintah salat yang akan menjadi nafas umatnya hingga akhir zaman. Saat ia kembali, tubuhnya tetap di Mekah, tapi jiwanya telah terbang lebih tinggi dari bintang manapun. Mekah belum berubah, tapi Muhammad telah jadi bara abadi. Satu persatu, jiwa-jiwa besar akan bergabung. Satu persatu, kegelapan akan pecah oleh cahaya yang lahir dari penderitaan dan kesabaran. Dan kelak, tak lama lagi, sebuah kota bernama Yatsrib akan membuka tangannya. Di sanalah revolusi ini akan menemukan pijakannya, dan dunia akan menyaksikan sejarah yang paling luar biasa dalam peradaban manusia.